Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan penuh semangat, dan yang terpenting kalian semua selalu dalam keadaan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang operasi hitung campuran. Apa sih yang dimaksud dengan operasi hitung campuran? Yuk kita simak dialog antara Amin dan temannya berikut ini ya. Bagaimana kalau dalam sebuah soal ada semua operasi hitung ya? Misalnya, dalam sebuah soal ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gimana tuh? Kalau gitu ada urutan pengerjaannya loh, nggak bisa asal mengerjakan. Wah, gitu ya Amin. Kirain aku bisa langsung ngerjain aja. Enggak lah, yuk kita simak aturan pengerjaannya kayak apa ya. Nah, anak-anakku, ketika ada soal operasi hitung campuran, di mana dalam satu soal terdapat beberapa operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, ada aturan pengerjaan yang harus kalian patuhi. Apa saja aturan pengerjaan operasi hitung campuran? Yang pertama, kerjakan operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung. Jadi ketika kamu melihat ada operasi hitung di mana diberi tanda kurung, berarti itu yang akan kita kerjakan pertama kali. 2. Kemudian kerjakan perkalian dan pembagian. Kalau misalnya dalam satu soal ada perkalian dan pembagian, maka mengerjakannya urut dari sebelah kiri atau dari awal soal. Ketiga, terakhir, kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Apabila dalam sebuah soal penjumlahan dan pengurangan ada, maka mengerjakannya urut dari sebelah kiri atau dari dimulainya soal. Oh, begitu urutannya. Ada urutan 1, urutan 2, urutan 3. Tapi aku masih bingung nih, Min. Kalau misalnya di dalam soal gimana ya? Ya udah, kita langsung lihat soal aja ya. Yuk. Oke, Min. Contoh soal 1. 5 dikali negatif 7 dikurang 56 dibagi 8 sama dengan. Karena pada soal tersebut ada operasi hitung perkalian, pengurangan, dan pembagian, jadi yang dikerjakan yaitu operasi hitung perkalian dulu, lalu pembagian, dan terakhir pengurangan. 5 dikali negatif 7 dikurang 56 dibagi 8. Menurut aturan pengerjaan operasi hitung campuran ada 3 aturan ya. Yang pertama yaitu tanda dalam kurung ya. Operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Di soal ini tidak ada operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Tanda kurung di sini bukan operasi hitung ya. Ini menunjukkan kalau dia negatif. Kita lanjut lihat ke aturan yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Karena di soal ini dua-duanya ada, perkalian dan pembagian, maka kita mengerjakannya urut dari depan. Ya, karena yang di depan perkalian dulu, jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu, yaitu 5 dikali negatif 7 dikurang 56 dibagi 8. Berapa ya hasil dari 5 dikali negatif 7? Iya, negatif 35. Sekarang sudah tidak ada perkalian lagi ya, tinggal operasi hitung pengurangan dan pembagian. Kita lihat lagi ke aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Kita masih di aturan yang kedua ya. Kalau tadi perkalian sudah, berarti sekarang kita ke pembagian.
Aturan selanjutnya adalah pembagian, yaitu 56 dibagi 8. Negatif 35 yang di sini kita tulis lagi ya. Negatif 35 dikurang hasil pembagian dari 56 dibagi 8 adalah 7. Jadi sekarang tinggal negatif 35 dikurang 7. Tinggal satu operasi hitung aja nih, pengurangan. Jadi urutan yang terakhir adalah kita mengerjakan pengurangan. Negatif 35 dikurang 7 sama dengan negatif 42. Jadi jawaban dari soal ini adalah negatif 42 ya nak ya. Contoh soal yang kedua, 25 ditambah 37 dikali 32 dibagi 4 sama dengan titik. Karena pada soal tersebut ada operasi hitung penjumlahan dalam tanda kurung, ini operasi hitung penjumlahan, ada kurungnya, ada operasi hitung perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, kemudian perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. 25 ditambah 37 dikali 32 dibagi 4. Ini operasi hitungnya penjumlahan. Kalau dalam aturan dia termasuk aturan yang ketiga. Tapi karena operasi penjumlahan ini ada di dalam tanda kurung, dia jadi dikerjain yang pertama kali sesuai aturan yang pertama ya, yang di dalam tanda kurung. Yang kita kerjakan pertama kali adalah 25 ditambah 37. Hasilnya adalah 62. Kemudian yang ini ditulis lagi seperti biasa ya. 62 dikali 32 dibagi 4. Operasi hitung yang di dalam tanda kurung sudah kita kerjakan. Sekarang yang tersisa tinggal operasi hitung perkalian dan pembagian. Aturannya kita ingat-ingat lagi ya. Kalau sudah aturan pertama yang tanda kurung, kemudian aturan yang kedua perkalian dan pembagian. Karena ini dua-duanya ada, perkalian dan pembagian, kita mengerjakannya urut dari depan. Berarti perkalian terlebih dahulu ya. 62 dikali 32. Berapakah? Hasilnya adalah 1984 dibagi 4. Sekarang dari operasi hitung yang ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian, sekarang tersisa hanya operasi hitung pembagian saja. Maka urutan pengerjaan kita yang terakhir adalah operasi hitung pembagian. 1984 dibagi 4. Ini menggunakan bagi hitung yang menggunakan kurung ya nak ya. Bagi hitung seperti yang sudah kalian pelajari selama ini, dan hasilnya yaitu 496. Jadi jawaban untuk contoh soal nomor 2 adalah 496 ya nak ya. Contoh soal 3. 4/5 ditambah 3/2/5 dikali 2 sama dengan titik. Karena pada soal tersebut ada bentuk pecahan, ini bentuk pecahan 4/5 dan 3/2/5, maka kita ubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Ini udah pecahan, ini belum. Yang dua belum ya. Kalau yang ini sudah pecahan tapi bentuknya masih pecahan campuran. Kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan dan pecahan biasa. Berarti ini kita ubah ke pecahan biasa, yang ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau sudah bentuknya berubah menjadi pecahan biasa semua, baru kita lihat operasi hitungnya. Pada soal ini ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sesuai aturan pengerjaan operasi hitung campuran, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian. Baru setelah itu operasi hitung penjumlahan. 4/5 pecahan biasanya tetap 4/5. 3/2/5 bentuk pecahan biasanya menjadi, ayo yang masih ingat cara ngerubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dari bawah ya nak ya.
25 dikali 3. Ke atas ditambah 2 per 25. Seperti ini jadinya menulisnya. Kemudian 2-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. Tinggal dikasih per 1 aja. 2 per 1 itu sudah jadi pecahan biasa. Ya. Yang kita kerjakan adalah mengubah semuanya jadi pecahan biasa. Ini kalau kita hitung 25 dikali 3 ditambah 2 hasilnya adalah 77 per 25. 4 per 5 ditambah 77 per 25 dikali 2 per 1. Semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kita tinggal lihat operasi hitungnya nih. Ada penjumlahan dan perkalian. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian. 77 per 25 dikali 2 per 1. Caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita pernah belajar di kelas 5. Mudah-mudahan masih pada ingat. Ya, kita tulis lagi 4 per 5-nya. Pembilang kali pembilang, 77 dikali 2, 154. Penyebut dikali penyebut, 25 dikali 1, 25. Sekarang operasi hitungnya tinggal penjumlahan saja, karena perkaliannya barusan kita sudah hitung ya. Tinggal operasi hitung penjumlahan saja. Berarti langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan. 4 per 5 ditambah 154 per 25. Penjumlahan pecahan yaitu dengan menyamakan dulu penyebutnya ya. Ini 25, yang ini belum 25. Kita samakan dulu 5 sama 25 ini kira-kira KPK-nya berapa? Oh, KPK-nya 25 Ustazah, karena 25 bisa dibagi 5 dan 25 juga bisa dibagi 25. Iya, kita pakai 25 aja ya. Kemudian kita sesuaikan atasnya. Kan bawahnya penyebutnya berubah nih dari 5 jadi 25, atasnya juga berubah. Awalnya 5, dia berubah jadi 25 kan berarti dikali 5. Atasnya juga ikut dikali 5, 4 dikali 5 yaitu 20. 20 per 25. Nah, kalau penyebutnya sudah sama nih, bawahnya sudah sama, kita tambahin di atasnya. 20 ditambah 154 sama dengan 174 per 25. Ini masih pecahan biasa tapi angkanya besar. Kita ubah atau kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya masih ingat nggak? Kayaknya harus ingat-ingat lagi nih pelajaran waktu kelas 5 ya. Kita bagi tapi baginya tidak sampai 0, sampai bersisa aja. 174 dibagi 25 itu dapat 6. Sisanya adalah 24. Jadi tulisannya 6 24 per 25. Wah, alhamdulillah, sekarang aku sudah mengerti, amin. Terima kasih ya, sudah dijelaskan melalui 3 contoh soal yang tadi. Sekarang aku jadi tahu gimana cara mengerjakan soal yang dimana di dalamnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada tanda kurung juga. Thank you, amin. Terima kasih. Nah, supaya semakin paham lagi, yuk kita kerjain Ayo Berlatih 1.15 halaman 31, nomor 1 sampai 10 ya. Siap, di buku tulis, difoto, dan dikirim ke Google Drive masing-masing ya teman-teman. Oke, sip. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu dia penjelasan matematika kali ini mengenai bilangan bulat, yaitu sistem operasi hitung campuran. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini mudah dimengerti, mudah dipahami. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.